Tes, tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Oke, seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu teman-teman, karena video ini bukan hajatan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG. IHSG hari ini kembali ya melakukan kenaikan cukup kuat 0,68%, ditutup di level 7276. Oke, net foreign beli per hari ini juga masih cukup masif dan kembali terjadi ke big caps, ke pusat di big caps. Rata-rata big caps hari ini naik 4%-an ya teman-teman, kecuali BBRI yang hari ini merah. Oke, kalau kita lihat dari segi chart, IHSG sendiri masih bergerak dalam uptrend channelnya ya, masih bergerak dalam uptrend channelnya. Sekarang posisinya sedang berada di resisten. Jadi saran saya sih ya, kalau kita lihat dari makroekonomi, ekonomi global ya, dari sentimen ekonomi global sebenarnya nggak ada yang bagus teman-teman ya, belum ada yang bagus. Katalis dari ekonomi global yang jelek itu ada inflasi yang gede, kemudian perang Ukraina, and then yang terbaru itu Tiongkok lockdown lagi ya. Jadi kalau kita berkaca ke dari faktor ekonomi global, sebenarnya di global itu nggak baik-baik saja teman-teman. Jadi saran saya sih untuk saat ini masih sama ya, jangan agresif dulu ya. Kalaupun IHSG naik, tetap jaga trailing stop, tetap disiplin teman-teman. Intinya tetap disiplin. Kalau udah kena trailing stop, out. Kalau udah kena level cut loss, out teman-teman ya. So far kalau dilihat dari segi technical, kita kesampingkan dulu sentimen global, kita lihat dari segi technical, IHSG still oke ya. Foreign flow masih masif, kemudian dari technical juga dia masih bergerak dalam uptrend channelnya. Jadi ya kalaupun IHSG koreksi sampai sini itu masih oke ya, 7140-an ya masih oke. Jadi so far kalau dilihat dari segi technical ya, semuanya masih oke-oke saja, masih baik-baik saja. Nah, oke, itu untuk IHSG ya. Nah, nanti kalau IHSG berhasil break sih, naik lagi ya, break channelnya ini, maka ada ruang lah dia ke sekitaran 7400 or maybe bisa ke 7500 ya. Hopefully bisa ke situ ya untuk IHSG. Kemudian untuk saham pertama yang akan saya bahas hari ini itu saham BBNI. Oke, kita bahas big caps lagi ya. Nah, BBNI sendiri ya, pertama kali buat teman-teman ingat ya, pertama kali kita rekom buy itu di sini. Kemudian beberapa kali kita rekomend buy juga di area sini ya, waktu dia konsolidasi. Nah, saat ini ya BBNI itu pergerakannya cukup masif teman-teman ya. Kemarin dia break pattern juga. Di sini ada ascending triangle yang di break ya. Volumenya gede, hari ini juga naik dengan volume gede. So far kalau kita lihat dari segi technical, support resisten terdekat atau target terdekat dari BBNI itu yang pertama ada di sini, di sekitaran 9425, kemudian berikutnya itu ada di sini ya 10.000 maybe. Jadi so far sih oke ya, masih oke. Kalau besok koreksi tipis-tipis itu wajar ya, karena dia udah naik 2 hari dengan kencang. Kalau koreksi itu wajar dan targetnya maybe bisa ke 10.000 ya. Di so far buat yang udah punya trailing stop jangan lupa, buat yang baru mau entry jangan terlalu FOMO ya, jangan terlalu FOMO mengejar saham yang udah naik. Kalau dia koreksi, teman-teman bisalah untuk manfaatkan buy on weakness. Kalau ngejar di harga sekarang sih menurut saya sih jangan dulu ya, jangan FOMO dulu, tetap disiplin aja. So far menurut saya masih oke sih, masih menarik, masih ada ruang kenaikan. Jadi buat yang udah beli, sekali lagi buat yang udah beli ya hold aja. Buat yang baru mau entry, saran saya jangan dulu, jangan terlalu FOMO mengejar saham yang udah naik.
Oke, itu untuk BBMI. Kemudian berikutnya ada saham CEN atau Centra apa namanya? Centra Tama Telekomunikasi. Oke, berhubung masih lola ya saya. CEN ini itu watchlist kita pas hari Minggu ini dan juga watchlist dari minggu lalu, teman-teman ya. Hari ini CEN itu terkoreksi 3% lebih kalau nggak salah ya. Nah, pertama kali kita beli CEN itu di sini, kita sarankan beli di dua area, yang pertama di sini dan di sini. Nah, kemudian yang kedua kita sarankan beli di sini, di harga sekarang ya. Which is kalau teman-teman yang tertarik, menurut saya CEN itu masih boleh dikoleksi ya. Dia konsolidasi di sini, volumenya minor. Ini volume merahnya gede itu wajar karena dia sempat break dari 260 kemudian bawa turun lagi, itu wajar. Itu kalau seperti itu artinya itu bukan fully volume buangan teman-teman, ada volume buyers juga di sana. Kemudian di sini konsolidasi udah hampir seminggu dia konsolidasi. Harga sekarang menurut saya masih worth it ya buat teman-teman beli. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 220 ya. Kalau close di bawah 220 teman-teman bisa consider untuk exit di CEN-nya. Kalau CEN ini mampu break dari 260 ya, itu potensi CEN itu masih cukup jauh di sekitaran harga 340. Jadi masih ada ruang upside yang cukup menarik ya kalau menurut saya di saham CEN ini. Selain itu, saham-saham telco juga beberapa hari terakhir itu majority lagi bergerak positif ya. Jadi CEN ini kan termasuk ke sektor telco juga ya. Jadi mudah-mudahan analisa saya benar dan CEN segera rebound ya. Oke, so far CEN masih oke, masih belum fail ya, masih ada ruang untuk kenaikan. Jadi buat teman-teman yang udah beli di bawah, set trailing stop jika CEN ini jebol 240 ya. Jika jebol 240 teman-teman bisa set trailing stop kemudian enter lagi di 220. Oke. Itu untuk CEN. Kemudian berikutnya ada AGII ya. AGII ini cukup impresif teman-teman, cukup menarik banget. Nah, terakhir kita bahas AGII kalau masalah di sini ya. Waktu itu kita sarankan untuk buy on weakness jika AGI koreksi. Ternyata dia nggak sempat koreksi dan waktu itu saya bilang ya, target kenaikan AGI 2400. Teman-teman bisa scroll deh video-video saya sebelumnya kalau teman-teman masih nggak percaya ya. Nah, untuk saat ini ya, AGI itu masih menarik ya. Kalau menurut saya masih menarik kalau kita perhatikan ya. Dia turun dari atas ini, volumenya nggak begitu gede teman-teman ya. Kita lihat volumenya nggak lebih besar dari volume sebelumnya, dan kalau kita ke time frame kecil ya, ada potensi di sini dia membentuk pattern yang namanya bullish kanan. Hopefully dia bisa seperti ini ya. Nah, hopefully dia bisa seperti ini. Jadi kalau dia break ke atas bisa ke 2600, maybe 2700 bisa ya. Jadi so far menurut saya ya AGI ini masih oke. Jadi buat teman-teman yang udah beli di bawah ya, pertama kali kita rekom belikan di sini ya. Kalau teman-teman ingat pertama kali kita rekom beli itu di sini ya. Nah, buat teman-teman yang masih hold, ini saham menurut saya masih oke, masih ada ruang upside. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry bisa perhatikan resisten di 2350. Kalau itu di break teman-teman, yang 2350 itu di break, apalagi volume breaknya gede, teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ya. Atau kalau teman-teman mau beli di harga sekarang masih oke sih, beli setengah porsi dulu, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 2150 ya. Ini ada area gap yang maybe bisa ketutup atau enggak, saya juga nggak tahu ya. Jadi so far sih kalau dilihat dari segi teknikal, AGI masih menarik, masih ada ruang upside yang menurut saya sih masih cukup oke ya. Kemudian ada MTech, Elang Kota Teknologi. MTech ini hari ini juga pergerakannya cukup oke teman-teman. Nah, MTech itu terakhir kali kita bahas di sini ya.
waktu itu saya sudah jelaskan jangan entry di sini karena sedang di resisten kuatnya. Nah, waktu itu saya potensikan dia membentuk handle di sini ya. Nah, di sini udah kejadian. Dia udah bentuk handle. Di sini ada apa namanya nih? Hammer yang panjang. Itu menandakan tekanan beli di MTEK ini masih oke. Ya, jadi sorry teman-teman. Jadi buat teman-teman yang maybe udah sempat beli di sekitaran sini ya, ini MTEK masih layak untuk di hold teman-teman ya. Masih layak untuk di hold. Nanti kalau dia mampu break 2900 itu potensi bisa ke 3200 sampai 3500 harusnya bisa ya kesentuh oleh MTEK kalau dia mampu break dari 2900. So far saham ini oke ya. Volumenya menarik. Teman-teman bisa perhatikan ya. Sorry ini ya, volume dia naik gede-gede, kemudian konsolidasinya itu dengan volume yang minor. Hari ini dia volumenya gede lagi, jadi menarik ya. Kalau menurut saya MTEK ini menarik. Mau antri di harga sekarang bisa nggak? Bisa, tapi porsinya kecilin ya, porsinya kecilin, spare cash lebih kalau seandainya MTEK ini kembali menguji support di 2600 ya. Jadi kalau mau entry di harga sekarang kecilin porsi, spare cash lebih kalau seandainya dia masih gagal untuk break 2900, maka dia ada potensi kembali menguji supportnya di sekitaran 2650. Oke. Itu untuk MTEK. Kemudian ada Temas yang pergerakannya hari ini juga menurut saya cukup oke ya. Cuma ini kenapa sih internet saya kembali seperti ini ya? Oke. Temas ini di sektor transportasi. Nah, Temas kalau teman-teman ingat ya, pernah kita bahas di sekitaran sini ya. Waktu itu saya sarankan untuk potensi dulu Temas ada potensi turun ke 3 area ini dan dia tempat mantul di support kotak kuning ini. Nah, untuk saat ini Temas itu kelihatan udah cukup oke teman-teman ya. Udah cukup oke, dia turun dari atas ini ke bawah. Ya, saat ini dia sedang menguji ada apa namanya? Ascending triangle di sini. Ada ascending triangle dan sedang mencoba untuk di break ya. Kalau Temas ini mampu break dari 1800 ya, kalau ini mampu di break maka ada potensi Temas itu kembali menguji resistennya di 2160 ya. sorry. Jadi untuk saat ini ya, buat teman-teman yang tertarik untuk beli saham Temas, teman-teman bisa nunggu Temas break dari 1815 atau 1820 lah ya. Kalau Temas mampu break dari situ, maka ada potensi dia kembali ke sekitaran harga 2150-an teman-teman. Jadi so far saham ini layak ya buat dimasukkan ke watchlist. Kemudian teman-teman tunggu dia break. Kalau memang mampu breakout, maka potensinya itu cukup menarik. Kemudian ada Asa ini ya, beberapa hari terakhir itu pergerakannya cukup impresif teman-teman ya. Dimana anak usaha Asa yaitu ASLC yang baru IPO juga pergerakannya masif banget ya. Nah, Asa ini sebelumnya importer head and shoulders yang kita proyeksikan gagal, kemudian dia turun tempat mantul di sini. Oke, terlalu ribet ya, kita hapus dulu deh. Kita hapus dulu, kita ulang. Nah, Asa kalau teman-teman perhatikan ya, dia turun dari sini membentuk pattern falling wedge, kemudian ini ada resisten yang kemarin itu udah di break. Ini ada, bisa dibilang cup handle bisa ya, ini cupnya, ini handle-nya. Dia kemarin break pattern itu volumenya gede teman-teman tuh. Kemudian hari ini koreksi itu volumenya cuma setengah dari volume kemarin. Jadi so far menurut saya ya
ASA itu menarik, teman-teman bisa koleksi dari harga sekarang sampai 2.700 ya. Sampai 2690 lah ya. Di bawah itu teman-teman bisa consider untuk out. Nah, ASA itu ada potensi reversal. Jadi buat teman-teman yang mau swing di saham ini bisa ya, belinya di harga sekarang sampai 2.700, kemudian beberapa tick di bawah 2.700 teman-teman bisa pasang stop loss. Dan ASA itu ada potensi ke sekitar 3.340. Oke, dari segi katalis juga anak usahanya yang baru IPO itu ya ASLC, kalau nggak salah news terakhir itu Boy Thohir itu masuk ke ASLC, itu beli sahamnya ASLC. Nah, kalau ASLC-nya terus mengalami kenaikan, maka itu akan berdampak positif juga ke induknya, yaitu ini ASA ini sendiri teman-teman ya. Oke, itu untuk ASA teman-teman ya, sekaligus mengakhiri pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat, jadi semoga analisa kita benar ya. Semoga teman-teman juga bisa merasakan cuan di pasar market, di pasar modal Indonesia. Sekian, terima kasih, selamat malam ya.